Jadi teman kita mau request lagi masakan Malaysia. Jadi dari request semua ini, oke? Kita mau request dari Atuk siapa nih? Atuk Arif. Wah. Jadi let's try. Hari ini kita mau recook nasi goreng pabrik cuy. First kita siapkan 3 ulas bawang putih. Di sini Randy pakai untuk 3 porsi cuy. Geprek lalu cincang halus. And then next siapkan cili padi 6 pieces. Pakai cabai hijau biar rasanya sedikit ngeri cuy. Geprek dan cincang kasar. Sisihkan bahan dan kita siapkan penggorengan. Tumis bawang putih hingga tercium wanginya cuy. Untuk ukuran minyak seikhlasnya. Next, masukkan 2 butir telur. Boleh untuk kalian kocok dulu atau langsung seperti Randy cuy. Kacau-kacau hingga merata. Tambahkan 3 sudut besar cili kisar cuy. Untuk tingkat kepedesan bisa disesuaikan sama teman-teman masing-masing. Randy guna banyak cabai biar hot cuy. Masukkan vegetable secukupnya. Kacau-kacau terus. Next, masukkan nasi putih. Gunakan 3 porsi. Untuk takaran Randy menggunakan 3 porsi nasi cuy. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kacau-kacau bolak-balik hingga merata. Setelah merata, masukkan 3 sudut kecil saus tiram cuy. Lanjut, masukkan juga 3 sudut kecil saus sambal, setengah sudut garam, setengah sudut MSG atau Ajinomoto, 1,5 sudut gula, dan 3 sudut kecap sotong cuy. Kacau-kacau terus hingga merata cuy. Jangan biarkan sampai nasinya menggumpal. Masukkan cabai hijau cincang cuy, biar pedasnya nampol. Makan nasi goreng pasnya sih harus pedes cuy, jangan sampai nggak pedes, biar lebih hot. And then next kita buat sausnya. Geprek dan cincang kasar sekitar 3 ulas bawang putih cuy. Next, siapkan juga cabai hijau lagi cuy. Geprek lagi dan cincang lagi. Kali ini biar nampol juga, Randy siapkan 7 tangkai cili padi hijau. Rajang kasar juga biar aromanya semerbak cuy. Randy nggak bakal nyangka sepedas apa ini nanti. Oke, sisihkan terlebih dahulu. Biarkan cili padi semakin pedas. Tambahkan 3 inci halia, geprek dan cincang kasar. Jangan sampai salah cincang cuy. Asli effort banget cuy untuk Randy bisa dapetin saus sotongnya karena memang susah carinya di Indonesia. Di sini Randy siapkan juga ayamnya, potong filet sesuai selera kalian masing-masing. Dan jangan terlalu kecil untuk potongannya cuy. Jujur baru pertama kali Randy buat nasi goreng ada pelengkapnya. Dan salah satu bahannya halia cuy. Oke, setelah ayamnya terpotong rapi dan terpotong sebagian, mari siapkan lauk-lauk yang lain cuy. Dan di sini Randy mau menggunakan cumi atau sotong. Iris sesuai kalian masing-masing. Tapi juga jangan lupa terlalu kecil untuk menjaga kualitasnya. Oke, semuanya sudah berhasil untuk dicincang cuy. Siapkan sedikit bawang holland, potong setengah dan cincang kasar. Kasih potongan yang simetris cuy. Semua bahan-bahan ini Randy siapkan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam penggorengan nasi goreng pabrik. Next, kita buat nasi goreng pabrik cuy. Hampir saja kelupaan. Kalian siapkan juga sedikit serai cuy. Potong jadi 4 bagian. Geprek setiap ujung dari serai biar aroma untuk masakannya lebih keluar cuy. Setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayurnya Randy menggunakan sedikit dari bahan-bahan yang ada. Randy menggunakan brokoli, cuci bersih dan potong dengan ukuran yang sedang. Setelah itu bisa kalian sisihkan terlebih dahulu agar tak monoton. Di sini Randy juga siapkan carrot cuy. Semua potongan disesuaikan sama selera masing-masing. Dan Randy menggunakan sedikit banyak karena untuk dibuat 3 porsi aja cuy. Sedangkan semua teman-teman bisa menggunakan sedikit lebih banyak atau lebih sedikit lagi sesuai selera masing-masing. 2 kacang panjang potong juga sesuai selera masing-masing. Kalau sayuran sedikit lebih banyak lebih mantap cuy menurut Randy sih. Untuk penguat rasa terakhir Randy siapkan beberapa daun limau cuy. Randy sisihkan terlebih dahulu. Lanjut next ke penggorengan. Tuang minyak sedikit dan kita tuang 3 sudut besar cili kisar cuy. Setelah itu kacau-kacau terus. Masukkan bawang putih cincang yang sudah kita buat tadi. Next, tak lupa cemplungkan serai geprek. Tumis juga sampai aromanya harum dan merata cuy. Masukkan jahe, kacau-kacau lagi. Oh iya, jangan lupa gunakan api sedang biar matangnya bisa merata.
Ayamnya jangan lupa cuy, tambahkan juga udang, kacau-kacau terus dan masukkan secara bertahap. Dan yang terakhir masukkan sotong cuy. Agar rasanya semakin mantap, masukkan juga bawang holannya cuy. Nah, di sini kalian kacau-kacau hingga merata. Setelah itu masukkan sayurannya secara bertahap juga. Kacang panjang masuk, brokoli juga masuk juga cuy. Dan untuk yang terakhir kalian juga masukkan carrot. Oh iya, untuk daun jeruknya jangan lupa dimasukkan juga. Ini sih wajib karena penguat rasa. Setelah semua udah merata, kalian masukkan air seikhlasnya cuy. Dan selanjutnya kalian bisa masukkan bumbu-bumbu yang kita siap. 3 sudut kecil sambal belacan cuy, 3 sudut kecil saus sotong, 3 sudut kecil saus tiram, and jangan lupa 3 sudut kecil saus tomat atau saus sambal, 1 sudut kecil gula, 1 sudut kecil micin, 1/4 sudut kecil black pepper, dan kacau-kacau lagi hingga merata. Agar semakin nikmat, dan ditambahkan 1 sudut kecil kecap, 2 sudut kecil sambal belacan, dan cabai hijau yang sudah kita cincang di awal cuy. Tunggu hingga sedikit mendidih lalu tiriskan. Biar nasi goreng paprik kalian semakin nikmat, untuk pelengkapnya Randy gunakan telur setengah matang. And then now, nasi goreng paprik cuy, save dulu aja, siapa tahu nanti butuh. Jangan lupa like, comment, and share ya cuy. Oh ya, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Randy. Semoga resep ini bermanfaat, minimal jadi rupiah dan maksimal jadi amal jariah. Untuk kalian, see you. A few moments later. Hello guys, welcome back to Zona Cop Store. Ya, kemarin tuh ada yang request lagi minta dibikinin masakan Malaysia. Nah, ini temen Randy nih, namanya Mas siapa? Masifa. Nah, hari ini Randy bikin nasi goreng nasi goreng paprik dari request banyak temen-temen yang ada di Malaysia. Jadi langsung aja kita nikmatin ya. Nah, ini guys, nggak lengkap kalau makan nggak ada ini. Kalau nggak ada ini juga nggak lengkap. Ayo Mas, ambil Mas, Masifa. Nah, kalian nanti bisa lihat ya seperti apa rasa ini ya. Ini bener-bener mantap cuy, asli. Sikat aja Mas. Ada ayamnya, ada cuminya, lengkap pokoknya isinya cumi cuy. Bener banget pas. Kuahnya, sayurnya, hajar pokoknya. Udah ngambil tuh ayam. Gimana Mas rasanya Mas? Gurih, Sing Banten. gurih, Pedes. nggak manis sih. Ada manisnya sedikit cuy. Nah, ini teman-teman Malaysia, teman-teman ya. Teman-teman Indonesia biar merasakan nasi goreng paprik itu gimana ya. Randy juga first time nih coba. Randy juga coba ya. Kelaparan cuy Randy cuy. Mendokin. Enak Mas, bener Mas. Pedesnya nampol. Nampol banget pedesnya. Tadi tuh ngikuti resep dari atau siapa ya, lupa saya. Inilah ya IG-nya akunnya. Itu beliau orang Malaysia dan resepnya bener-bener pas cuy. Asli pas resepnya. Ini sayurnya ya. Kita coba sayurnya juga, brokoli. Ayamnya cuy. Sekarang Mas ya, pernah nggak makan seperti ini rasanya? Nggak pernah. Nggak pernah. Rasanya masakan Malaysia itu rasanya gimana sih? Yang pernah merasakan masakannya Randy Mas? Kalau kan dulu pernah kan ngerasain masakanku. Itu menurut Mas Siva itu gimana rasanya? Unik atau gimana? Unik.
Soalnya belum pernah makan sebelumnya. Belum pernah makan cuy, karena memang nggak ada di Indonesia cuy. Dan teman-teman ini makanya ketagihan ini. Tadi ada temen Randy satu lagi cuma belum datang yang request juga minta dibikin masakan Malaysia cuy, seperti itu. Nah kalian lihat nih, rasanya itu campur pedas manis tapi balance cuy. Kalau dicampur nasi gorengnya itu balance, karena biasanya kalau makanan berkuah itu campur nasi goreng itu kadang itu mencolok rasa nasi gorengnya aja gitu loh, nggak begitu balance. Ini balance banget, sayur-sayurnya juga wah mantap sih asli. Udah sehat. Cumi pas mas kenyal. Kali kalau cumi sotong ya kalau nyebutnya di sana sotong itu kalau gorengnya intinya kalau masaknya itu terlalu kelamaan sedikit itu biasanya keras cuy. Nah ini pas banget kenyalnya. Kapan lagi mas ngerasain masakan Malaysia, iya kan? Kapan lagi? Soalnya sausnya itu benar-benar yang dipesan kemarin dari Batam cuy. Yang dipesan sausnya itu dari Batam dan memang nggak dijual di Indonesia seperti itu. Wait a minute. Makanya ada pembeda dari rasa nasi gorengnya benar-benar gurih pedes gitu loh dan mantep ini. Kuahnya masakan resep Malaysia gak pernah gagal mas ya. Jos. Selalu habis teman-teman cuy, nggak pernah nggak habis, asli mantap lah. Cocok mas ya tapi di lidah Indonesia ya. Cocok banget cuy, utang cuy. Ayo teman-teman, nih buat teman-teman cuy, suapan tengah-tengah. Alamak. Dan dibikin tadi 3 porsi mas. Cuma yang satu belum datang ya. Kita makan dulu aja ya. Kita tinggal cuy, teman-teman cuy. 3 menit saya lihat cuy. Pas. Ji. Cuminya enak. Cuminya enak katanya. Jos. Jos kalau ini. Jos itu mantap. Apa ya? Istilahnya kalau bahasa Malaysia itu apa ya? Hot bisa. Mama gigit nih. Au. Jadi teksturnya nasi gorengnya itu juga pas, ditambah sayurnya dan ikannya itu benar rasanya pas wih. Nggak salah teman-teman request masakan ini. Ditambah telur setengah mateng cuy. Waduh. Randy ini tadi lepak-lepak di sini, ngopi di sini. Kebetulan kemarin juga request, ya udah langsung aja kita ajak makan cuy, seperti itu. Dia habis 2 porsi ya. Randy masih 1 aja belum selesai nih. 1 belum selesai, kepedesan dia cuy. Oke, jangan lupa subscribe. Belum masuk nih. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya cuy. Share, minta tolong di share ya. Terus buat teman-teman yang udah nonton Randy dari lama dan udah subscribe Randy dari lama, tolong komen untuk makanan resep yang Randy bikin ini seperti apa, sama request teman-teman ini salah apa betul tak yang Randy bikin. Karena Randy memang cari-cari referensi dari beberapa platform yang ada memang seperti itu. Dan kebetulan Randy tertarik untuk merikuk dari konten Atu ini gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. See you. Enak sebenarnya. Gimana? Duduk sini ya, ini Enak. Aku nambah kuat cuma gak kuat tau pedesnya. Masa pedes sih? Pedes. Yo, extra yo. Apa mau lanjut?